Halo teman-teman semua, sobat sukses. Seperti yang kemarin saya janjikan di video terakhir saya, bahwa saya akan membuat video tentang goal setting. Nah, kita sekarang sudah di penghujung tahun ya. Satu setengah bulan lagi, tapi sudah mulai masuk ke penghujung tahun. Biasanya di beberapa industri mereka udah siap, mereka udah buat seminar goal setting ya, to restart. Biasanya memang di Januari atau di akhir Desember mereka sudah buat seminar goal setting. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan besar juga mengundang saya untuk kick off meeting buat goal setting. Nah, hari ini saya mau sharing free kepada teman-teman. Ya, kalau Anda menyimak dengan baik, ini kontennya saya janji sama dengan yang saya bawa di seminar ya. Jadi ini khusus buat Anda teman-teman. Jadi dalam hidup kita sangat penting, sebenarnya tidak perlu tunggu awal tahun atau setiap awal tahun ya, malah lucu setiap awal tahun orang buat resolusi, buat goal setting. Nah, saya nggak mau bahas yang itu, saya mau bahas yang namanya benar-benar goal setting dalam hidup kita, target dalam hidup kita, goal setting ya. Nah, sangat penting khususnya ketika Anda mau capai sesuatu yang luar biasa, Anda perlu yang namanya goal setting ya. Kenapa? Karena orang biasa mereka selalu melakukan kegiatan seperti biasa dan mereka berpikir bahwa suatu hari kalau saya sudah sukses, saya baru mulai membuat impian, target dan impian. Contoh, kalau saya sudah punya income 100 juta per bulan atau saya sudah punya tabungan 1 miliar, saya baru pikir saya mau capai apa, mau beli apa dan sebagainya. Itu orang biasa, pemikiran orang biasa. Tapi orang luar biasa, orang sukses, mereka adalah membuat target dulu, membuat impian dulu, membuat goalsnya dulu. Misalnya mau punya income 1 miliar per bulan, baru mereka pikirkan cara bagaimana mereka mencapainya ya. So menurut Anda kira-kira mana yang akan lebih efektif? Jalanin dulu, udah punya uangnya baru pikir mau capai apa? Saya rasa tidak perlu ya. Kalau Anda sudah punya uangnya gampang, Anda mau beli apa saja, mau capai apa saja, semua sudah ada. Kita bukan hidup di zaman seperti Thomas Alva Edison atau Wright Brother. Ketika mau menciptakan pesawat terbang itu hanya sebuah ide, hanya sebuah imajinasi. Sekarang enggak, Anda mau beli mobil BMW, Mercedes-Benz, Bentley dan sebagainya, bahkan Rolls Royce sudah ada di showroom menunggu Anda, benar nggak? Oke, so balik lagi ke goal setting. Orang sukses itu ada menentukan target dulu, buat goalsnya dulu, baru pikirkan caranya bagaimana mencapai target tadi. So bicara tentang kekuatan impian dan juga kekuatan goal setting, saya mau sharing dengan teman-teman seberapa penting impian ya. Semua hidup kita dimulai dari impian. Sadar atau tidak, apa yang Anda capai hari ini, apa yang Anda nikmati, Anda miliki saat ini, itu pasti pernah Anda pikirkan dulu 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Contoh, ya handphone apa yang Anda pakai. Dulu pasti pernah satu titik Anda pengen banget punya handphone itu. Ternyata Anda hari ini sudah pakai handphone itu. Atau iPad, atau jam, atau rumah, atau kulkas, dan sebagainya ya. Mulai dari yang sederhana sampai sesuatu yang besar ya. Rumah yang besar, mobil mewah, pasangan hidup. Pasti pernah suatu hari Anda impikan, dan secara tidak sadar hari ini Anda menjalani kehidupan yang Anda impikan 10-20 tahun yang lalu. Coba flashback. Artinya apa? Artinya pencapaian Anda di 5-10 tahun yang akan datang akan ditentukan oleh keputusan Anda hari ini. So, Anda harus mulai menghidupkan kembali impian Anda. Apa yang Anda mau capai dalam hidup ini. Tidak peduli kondisi sekarang lagi pandemi, lagi susah, keadaan agak tidak ideal, tetapi cara untuk breakthrough, untuk membuat semua itu menjadi lebih mudah adalah Anda kembali berani mempunyai target atau impian. Anda berani setting goal Anda ya. Kasih tahu kepada diri Anda sendiri 3-5 tahun yang akan datang Anda mau capai kehidupan seperti apa. Income-nya berapa? 100 juta per bulan, 500 juta per bulan, 1 miliar per bulan. Berani set goals Anda yang besar. Set impian Anda yang besar. Rumah seperti Anda, apa yang Anda mau miliki? Mobil apa yang Anda mau miliki? Mobil impian Anda. Anda mau jalan-jalan ke luar negeri kemana? Tentukan itu ya. Dan ada beberapa step bagaimana kita bisa membuat goals kita atau membuat impian kita ya. Yang namanya impian itu adalah sesuatu yang apa beda dengan impian? Mungkin saya mau sharing sedikit dengan teman-teman ya. Kalau pertanyaan sederhana, apakah sama kemauan dengan kebutuhan? Kebutuhan dengan keinginan sama atau tidak? Tentu kita gampang jawabnya ya, beda. Kebutuhan itu contoh, saya butuh makan, saya lapar, saya butuh makan. Tapi kalau keinginan beda, saya ingin makan seafood, saya ingin makan
sushi, saya ingin makan enak di mana dengan siapa, itu beda, itu ingin. Tapi kalau butuh dikasih makan apa aja, makan karena lapar. Tapi kalau impian, apakah impian juga sama dengan kebutuhan atau keinginan? Enggak, impian itu adalah dari sekian banyak list keinginan kita, ada beberapa yang kita putuskan, apapun yang terjadi dalam hidup kita harus terjadi, harus capai. Itu yang namanya impian. Pertanyaan saya, adakah impian dalam hidup Anda? Masih adakah impian dalam hidup Anda? Kemanakah impian Anda selama ini? Apakah selama ini Anda menghidupkan impian Anda atau Anda sudah lupa sama impian Anda? Ya, so di video ini khususnya saya mau mengajak teman-teman setting kembali impian Anda. Setting kembali goals Anda. Set kembali impian Anda. Sehingga Anda kembali hidup penuh dengan semangat energi yang luar biasa. Ya. Nah, seringkali impian itu yang membedakan. Bahkan orang sukses mengatakan perbedaan antara orang sukses dengan sangat-sangat sukses itu ada di ukuran impiannya. Contoh, Anda punya impian mau beli mobil. Ketika saya punya impian mau beli mobil Avanza dengan mau punya mobil BMW, beda nggak? Kalau capai, sama-sama capai beli mobil, tapi hasilnya beda sekali. Antara orang yang satu, yang A dan yang B itu beda sekali. So, orang sukses dengan orang yang sangat-sangat sukses bedanya di ukuran impian mereka, bukan di kemampuan ya, tapi di ukuran impian mereka. So, setting goals Anda. Caranya bagaimana? Ada 5 step yang saya mau sharing dalam video ini. Ya, pertama adalah tuliskan goal Anda. Write down your goal. Tuliskan goals Anda. Setuju nggak dengan saya? Membuat impian itu gratis. Jadi, tuliskan goal Anda. Tuliskan 5-10 goals Anda, target Anda. Mau punya income berapa, mau punya rumah seperti apa, mau punya mobil seperti apa. Bagi yang masih single, mau punya pasangan hidup seperti apa, mau jalan-jalan ke luar negeri kemana, mau punya lifestyle hidup seperti apa, tuliskan. Mau berangkat ke umroh, atau mau memberangkatkan orang tua ke umroh atau ke haji dan sebagainya. Mau punya passive income berapa, mau kirim anak sekolah di mana, Anda tuliskan di situ. 10 goals Anda yang harus Anda capai 3-5 tahun ke depan. Kalau Anda benar-benar tuliskan, mungkin Anda bisa meneteskan air mata. Ternyata ada impian yang selama ini Anda inginkan sekali, tapi Anda belum wujudkan dan mungkin Anda lupa. Tapi pada saat Anda lagi tuliskan itu kembali, mungkin Anda ingat. Nah, itulah yang akan membuat perbedaan dalam hidup Anda. Yaitu Anda bukan cuma sekedar hidup, tapi Anda hidup untuk menghidupi impian Anda. Ya, so pertama, write down your goal, tuliskan goal Anda. Setelah itu lebih mudah. Yang kedua, jadikan dalam bentuk gambar. Yang kita seringkali ngomong papan impian atau vision board. Jadi dari 10 sampai 20 daftar impian Anda tadi, Anda cari gambarnya. Rumahnya seperti apa, mobilnya seperti apa, pasangan hidup seperti apa. Bahkan, nggak usah percaya saya, Anda bisa, contoh Anda mau punya pasangan hidup seperti apa. Kira-kira orangnya tinggi atau rambutnya panjang, putih, dan sebagainya. Ciri-cirinya seperti apa. Makin jelas ciri-cirinya, makin Anda bisa capai. Nggak usah percaya saya. Misalnya Anda ada seorang artis kurang lebih mirip seperti itu, Anda tempel. Bisa aja Anda mendapatkan artis itu. Atau yang mirip, pasangan yang mirip seperti yang Anda impikan. Ya, seperti contoh. Ya, mungkin teman-teman sering dengar sharingnya Baim Wong. Ya, beliau menuliskan detail apa yang beliau impikan. Setelah sekian lama beliau hidup sendiri jadi presiden jomblo. Ya, halo bro Baim Wong. Sedikit ambil kisahnya ya. Ketika dia sebelum bersama Mbak Paula, dia tuliskan goalsnya. Mau punya pasangan hidup seperti apa. Tinggi, cantik, langsing, luar biasa. Ternyata dia dapat seorang model, top models yang luar biasa. Yang bahkan tinggi, tapi nggak tulis tingginya berapa. Bahkan tinggi banget ya. Dan keren banget, kelas atas, model kelas atas. Kok bisa? Karena itulah kehebatan daripada impian, kehebatan daripada goal setting. Jadi hati-hati dengan goals Anda, hati-hati dengan ucapan Anda. Karena ucapan adalah doa. Ya, jadi kita kan mau kalau kita buat sebuah goals itu jadi kenyataan. Jadi tulislah goals yang benar-benar Anda inginkan. Jangan ikut-ikut orang lain, jangan ikut apa kata orang dan sebagainya. Tapi tulislah apa yang benar-benar Anda impikan. Oke, teman-teman? Ya, dan
jadikan gambar. Apa yang Anda tulis tadi, Anda cari gambarnya dan Anda tempel di satu papan yang kita sebut papan impian atau vision board ya. Yang ketiga yaitu membuat papan impian. Tadi jadikan dalam bentuk gambar. Yang kedua berarti cari gambar-gambarnya, karena pikiran kita lebih mudah terima gambar daripada terima tulisan ya. Yang ketiga tadi membuat papan impian. Anda siapkan sebuah karton yang besar dan Anda mulai tempel di situ impian-impian Anda. Anda bisa tulis impianku, papan impian, atau my dreams, terserah, watermongsian atau apa. Mau pakai bahasa apa, bahasa Jawa, bahasa apa, boleh, impianku. Dan Anda tulis di situ. Dan langkah keempat yaitu goal visualization. Nah, ini juga sangat penting. Ada beberapa video yang sebelumnya saya sudah bahas tentang goal visualization. Nah, setiap bangun pagi Anda melihat papan impian Anda dan Anda bayangkan impian Anda sudah jadi kenyataan. Anda bayangin seolah-olah impian Anda sudah jadi kenyataan. Anda bayangin Anda lihat rumah impian Anda, bayangin Anda sudah tinggal di rumah itu, tamannya seperti apa, kolamnya seperti apa, kolam renangnya seperti apa, kamarnya seperti apa, suasananya seperti apa, dining room lah, ruang karaoke dan sebagainya. Anda bayangkan. Kalau perlu, Anda pergi ke tempat-tempat orang kaya, yang rumah yang Anda impikan, Anda foto di situ. Kalau perlu Anda bawa kursi, duduk di depan rumah orang itu. Bawa koran, bawa secangkir kopi, minum di situ. Mungkin kedengarannya lucu, kedengarannya gila, terlalu ekstrim. Memang orang sukses itu kadang kelihatan sedikit gila, sedikit ya. Dikatakan orang-orang biasa kayak gila, padahal enggak. Itulah tindakan-tindakan orang sukses. Itulah goal visualization. Contoh mobil, Anda perlu, kalau perlu test drive. Anda mobil impiannya Anda apa? Misalnya BMW, Mercedes-Benz atau apa. Anda pergi test drive. Otomatis pada saat Anda test drive, Anda bisa langsung memvisualisasi mobilnya seperti apa, rasanya seperti apa. Percaya saya, mobil Eropa aromanya beda, ya, lebih luar biasa. Tempat duduknya seperti apa dan sebagainya. Dan kita bisa memvisualisasikan seolah-olah itu sudah jadi kenyataan ya. Bayangin Anda, ada sedikit interupsi tadi ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi goal visualization Anda bisa combine semua. Contoh, Anda bayangin Anda tinggal di rumah impian Anda, atau Anda bayangin tempat impian Anda mau keliling dunia ke Paris contohnya, Menara Eiffel Paris, dan Anda bayangin Anda bawa mobil impian Anda lewat kolong Paris itu. Wow, luar biasa. Itulah kekuatan imajinasi. Ingat kata-kata saktinya ya, dalam bicara tentang pikiran bawah sadar, yaitu whatever the mind of man can conceive and believe, it can be achieved. So, visualisasikan impian Anda. Dan yang kelima adalah menetapkan rencana tindakan dan selalu memperbaikinya. Setelah Anda sudah punya goals, Anda sudah jadikan dalam bentuk gambar, Anda sudah buat vision board, Anda sudah visualisasikan, saatnya Anda wujudkan impian Anda, yaitu membuat sebuah action plan yang jelas, yang terukur, yang jelas, yang terukur, yang achievable untuk kita capai. Dan saatnya kita bertindak, kita take action untuk wujudkan semua impian Anda. Oke, semoga tips ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, Anda bisa komen di bawah, nanti saya akan balas. Ya, kebetulan saya lagi ada event di Bandung, sambil saya membuat video ini buat Anda. Semoga bermanfaat. Saya tunggu pertanyaan dari teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Ya, sampai ketemu di video kita berikutnya. Terima kasih.